Ada anak lahir dalam keadaan cacat, naudzubillah min dzalik. Walaupun tidak ada sekecil pun Allah melakukan kezaliman. Karena mungkin kesalahan orang tuanya lalai merawatnya, menjaganya. Dari saat dia dalam kandungannya, proses mendapatkan anaknya dan sebagainya. Allah mengingatkan, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak melakukan kezaliman sedikit pun, sekecil pun. Akan tetapi manusia sendiri yang melakukan kezaliman. Allah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rawatlah dia, jagalah dia dan sebagainya. Kalau orang tua sabar untuk mengangkat derajatnya, untuk memuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan ada seorang anak yang cacat, yang sulit berdiri, sulit melangkah, sulit bicara. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dalam keadaan yang tidak normal. Akan tetapi apa? Orang tuanya sabar, ikhlas, ridha, bahkan mungkin bersyukur atas ujian yang Allah berikan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kalian merasa pasti masuk surga. Sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat mana orang yang sabar, mana orang yang berjuang, ya, memudahkan langkah orang tuanya kalaupun dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya yang tiada batas. Yang jelas surganya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Apa yang terjadi dengan anak ini? Ternyata Allah berikan anugerah yang luar biasa. Orang tua yang saleh, ya, ibu yang saleh melahirkan anak yang saleh yang berinteraksi dengan Al-Qur'annya sangat banyak dan lama. Mungkin bisa menghabiskan berjam-jam dalam setiap harinya didengarkan ayat Al-Quran. Karena memang melakukan aktivitasnya tidak seperti orang normal kebanyakan. Mungkin banyak duduknya, banyak istirahatnya, tidak melakukan perjalanan keluar, tapi aktivitasnya mendengarkan Al-Quran, diajarkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terjadi? Dia hafal Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Masya Allah, saya melihat langsung. Dan hafalannya bukan sembarangan kaleng-kaleng. Hafalannya mungkin sempurna hafalannya. Bagusnya luar biasa ini. Bahkan dia mengikuti salah satu audisi di televisi. Luar biasa hafalannya, bacaannya dan sebagainya. Kemudian diberikan masukan oleh salah satu jurinya agar tahun yang akan datang, tahun berikutnya bukan sekedar dihafal Al-Qur'annya, tambahkan lagi apa? Hafal ayatnya, hafal halamannya, hafal posisinya. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia hafal semua yang diinginkan, baik posisinya, ayatnya, halamannya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ditantang lagi untuk berikutnya. Dia bukan sekedar mampu menghafal Al-Quran, posisi ayat halamannya dan sebagainya. Diacak dia bisa melanjutkan ayat-ayat ilahi, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini lebih mencenangkan lagi, lebih mengharukan lagi, lebih membanggakan lagi. Ini luar biasa. Mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mampu dihafalkan oleh orang Indonesia yang bukan orang Arab. Bahkan kondisinya juga bukan kondisi orang yang normal, cacat, penuh dengan kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Apa yang beliau lakukan adalah dia mampu menghafal seluruh terjemahan Al-Quran. Masya Allah. Dibacakan ayat Al-Quran, kemudian diterjemahkan dengan sesuai dengan terjemahan Al-Quran. Seluruh ayat dia pahami itu tentang Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Karena kesabarannya orang tua yang mencintai Al-Quran. Terus husnuzan, baik sangka kepada Allah. Ternyata ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada keluarganya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah jaga dia dan keluarganya. Dan kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
diberikan derajat yang paling tinggi, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu saat datang ujian, baik dalam keadaan baru lahir ataupun setelah lahir ataupun masuk dalam usia remaja, dewasa, kemudian selanjutnya tua, kondisinya ini bisa berubah-ubah. Namanya ujian anak macam-macam ini. Maka sabarlah, rawatlah dia. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan pahalanya, surganya. Jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya anak disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Tentang apa? Ini kita harus perhatikan betul ini, waspada betul. Jangan sampai pernah terjadi ataupun keinginan sedikit pun di dalam diri kita. Dan saya yakin orang tua manapun tidak akan menginginkan anaknya seperti ini. Yaitu anak aduun atau anak musuh. Anak menjadi musuh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak durhaka kepada orang tuanya. Bahkan dia nggak mau menceritakan orang tuanya. Tidak bangga dengan orang tuanya. Bahkan ditaruh di panti asuhan. Mungkin sempat viral. Waktu lalu kita mendengarkan ada keluarga yang menitipkan orang tuanya karena ketidaksanggupannya, kesibukannya dan sebagainya. Orang tuanya pun nggak tahu dia akan dititipkan. Na'udzubillah. Durhaka kepada orang tua. Nah, dia menjadi musuhnya orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman lagi-lagi, dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang beriman, orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu, perhatikan juga ini pasangan kita, istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Bayangkan coba, kita harus berhati-hati menjaga istri, pasangan, anak, karena dia bisa berpotensi menjadi anak yang durhaka, istri yang durhaka, na'udzubillah min dzalik. Yang membuka auratnya di sembarang tempat, na'udzubillah min dzalik. Bahkan dia membuka aib suaminya. Bahkan juga ada seorang istri yang membuka aib suaminya, suami membuka aib istrinya, menjelekkan pasangannya. Bahkan di media disampaikan, na'udzubillah min dzalik. Perkara ini bermasalah. Dia menjadi musuh sesama pasangannya, musuh kepada anaknya, orang tua yang gak mengakui anaknya, anak yang tidak mengakui orang tuanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya luar biasa. Maka oleh sebab itulah kita berharap anak kita jangan pernah ada keinginan sedikit pun menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik.